Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang materi akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah membaca sebuah jurnal dan di sini saya akan membacakan atau menjelaskan kesimpulannya aja gitu. Baik, jurnal yang pertama itu mengenai konsep dasar akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal ini menjelaskan bahwa akhlak tasawuf adalah akhlak yang muncul ketika hati mengalami penyucian, sehingga perilaku sehari-hari itu menjadi cerminan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tasawuf tidak hanya berupa tindakan lahiriah seperti jujur, sabar, atau dermawan, tapi juga akhlak batin seperti ketulusan, keikhlasan, ketiadaan ego, dan kesadaran spiritual dalam seluruh aktivitas hidup. Dalam kehidupan modern, akhlak tasawuf menjadi fondasi untuk menghadapi tekanan sosial, konflik batin, dan dinamika hidup yang serba cepat. Seorang belajar melihat dunia dengan hati yang tenang dan sikap batin yang bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu Tazkiyatun Nafs sebagai sumber akhlak sehari-hari. Jurnal ini memfokuskan pada konsep Tazkiyatun Nafs, yaitu penyucian jiwa sebagai akar pembentukan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Penyucian jiwa ini mencangkup latihan sabar, menahan amanah, menjaga pandangan, menjauhi prasangka buruk, serta melatih diri dalam zikir dan introspeksi. Penulis menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mampu berakhlak baik secara konsisten tanpa membersihkan hatinya terlebih dahulu. Akhlak tasawuf ini sendiri adalah proses batin yang mengalir ke tindakan lahiriah, bukan sebaliknya. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu ihsan sebagai akhlak tertinggi dalam kehidupan harian. Nah, di jurnal ini menjelaskan konsep ihsan sebagai puncak akhlak tasawuf, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini melahirkan sifat hati-hati dalam berbicara, tidak ingin menyakiti orang lain, menghindari kecurangan meski tidak ada orang yang melihat, menjaga amanah, memberi manfaat kepada sesama tanpa pamrih. Lalu dengan ihsan ini seluruh aktivitas harian seperti makan, bekerja, belajar, berinteraksi diniatkan sebagai ibadah. Lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu akhlak tasawuf dalam interaksi sosial. Jurnal ini membahas bagaimana akhlak tasawuf menuntun seseorang dalam pergaulan sosial. Para sufi mengajarkan akhlak seperti tawaddu, berprasangka baik, menghindari riba, memaafkan kesalahan orang lain, menjaga lisan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Dalam kehidupan harian, akhlak ini terlihat dalam kemampuan seorang menahan emosi, menenangkan konflik, dan menjadi pembawa kedamaian di tengah lingkungan yang penuh kompetensi. Lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu zikir sebagai penguat akhlak sehari-hari. Jurnal ini menekankan bahwa zikir adalah fondasi pembentukan akhlak tasawuf. Hati yang sering berzikir menjadi lebih lembut, tidak mudah marah, tidak mudah cemas, dan lebih mudah menerima takdir. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, zikir itu membentuk karakter seperti penuh kesabaran, tenang menghadapi masalah, tidak terburu-buru, sadar atas setiap perbuatannya. Akhlak ini juga lahir karena hati selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut ke jurnal yang keenam, yaitu akhlak tasawuf dalam bekerja dan mencari nafkah. Nah, jurnal ini membahas pengalaman akhlak tasawuf, pengalaman akhlak tasawuf di lingkungan pekerjaan. Seorang muslim yang bertasawuf memandang pekerjaan sebagai amanah, bukan sekedar aktivitas ekonomi. Jadi nilai akhlaknya itu meliputi pertama kejujuran dalam transaksi, tidak menipu, tidak korupsi, bekerja dengan ihsan, tidak merugikan rekan kerja lain, menjaga interaksi meski tidak diawasi. Jadi penulis di sini menegaskan bahwa tasawuf bukan menjauh dari dunia, tetapi menyucikan jiwa dalam aktivitas duniawi. Jurnal yang ketujuh yaitu mengenai akhlak tasawuf dalam akhlak tasawuf dalam keluarga. Jurnal ini menegaskan bahwa tasawuf dapat membentuk keluarga yang harmonis melalui akhlak, yaitu seperti lembut dalam berbicara, mengutamakan kasih sayang, saling memaafkan, menahan ego saat terjadi konflik, mengutamakan musyawarah, mendidik anak dengan keteladanan. Keluarga juga di sini menjadi tempat pembinaan akhlak, dan tasawuf menjadi pedoman untuk membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, yaitu sakinah. Lanjut ke jurnal yang ke-8, yaitu kesabaran dan syukur sebagai pilar akhlak sehari-hari. Di jurnal ini menegaskan bahwa dua karakter utama akhlak tasawuf adalah sabar dan syukur. Sabar menghadapi ujian, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar dalam taat. Syukur atas nikmat kecil maupun besar dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sabar dan syukur membuat seseorang kuat menghadapi tekanan, tidak mengeluh, tidak iri, serta selalu merasa cukup. Jadi penulis di sini menekankan bahwa kedua akhlak ini adalah obat bagi penyakit batin modern seperti depresi, stres, dan iri hati. Lanjut ke jurnal yang ke-9, yaitu akhlak tasawuf terhadap lingkungan dan alam. Jurnal ini menjadi aspek penting yang sering dilupakan, hubungan manusia dengan alam dalam tasawuf. Alam dipandang sebagai ayat-ayat Allah, itu tanda-tanda kebesarannya. Akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari ini mencakup pertama, tidak merusak lingkungan, menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menjaga hewan. Orang yang bertasawuf menyadari bahwa merusak alam itu berarti merusak ketenangan jiwa dan melanggar amanah Allah, seperti yang sudah terjadi saat ini. Fenomena seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Jadi itulah peristiwa yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini. Nah, baik, lanjut ke jurnal yang terakhir, atau jurnal ke-10, itu tentang penerapan akhlak tasawuf di era modern. Jadi jurnal ini membahas tentang penerapan akhlak tasawuf di kehidupan masa kini yang dipenuhi dengan pertama budaya hedonisme, materialisme, emosi yang meledak di media sosial, kompetisi tidak sehat, gaya hidup yang instan. Namun, tasawuf di sini dianggap solusi karena ia menawarkan kedalaman jiwa, ketenangan batin, dan akhlak yang stabil. Akhlak tasawuf mengajarkan seorang untuk menghadapi tekanan modern dengan hati yang sabar, tenang, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.